Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Salam, silakan nyalakan kamera dulu. J Oke. Awaludin. Hmm, J Awaludin, tetapi namanya Awaludin, tapi kok ya. rupanya kok Akhirudin. Saya Kenal, perempuan, Bang. iya, kenalkan diri dulu. Kak, saya manggilnya apa ini? Manggilnya Ade aja. Soalnya saya masih adik-adik ini. Oke, silakan, silakan. Oke. Saya akan Islam, Kristen. oh ya. Saya Islam, Oke. tapi banyak pertemanan saya dengan yang Kristen juga. Pertanyaan saya dikarenakan dikarenakan saya sering mendengarkan Edis TV ini membahas tentang agama Kristen, dan yang abang bahas itu Kristen yang menurut Alkitab. Nah, pertanyaan saya, apakah abang mengerti tentang kitab Al-Quran dari Islam atau pernah memahami? Tentu dong, saya membaca keduanya, baik Alkitab maupun Al-Quran. Dua-duanya saya pelajari. Apakah ada perbedaannya? Tentu ada perbedaannya. Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah isi Al-Quran itu sebagian besar diambil dari Alkitab, tetapi ditafsirkan dan diputar balik oleh ulama-ulama seperti Uncu PA dan kawan-kawan. Saya kasih contoh. Contohnya begini, Al-Quran memerintahkan untuk beriman kepada kitab-kitab sebelumnya, kepada Taurat, kepada Injil, seperti itu. Tetapi oleh Uncu PA dan teman-teman, umat Islam tidak disuruh beriman kepada Taurat dan Injil, tapi suruh beriman kepada kitab fikih dan kitab kuning. Coba, kalau tidak percaya, waktu kita main ke rumah-rumah Anda sebagai orang Islam, coba, apakah ada Injil, ada Taurat di rumah? Ada. Tapi tidak semua orang Islam di rumahnya ada Injil. Oke. Sekarang kebanyakan di rumah orang Islam adanya kitab-kitab apa? Kitab fikih, kitab kuning, kitab hadis, betul? Betul. Iya. Padahal itu kitab tidak pernah disebutkan dalam Al-Quran. Yang disebutkan dalam Al-Quran adalah Injil dan Taurat, dan di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Itulah yang harus dipercayai. Dan Al-Quran datang bukan mau nyalah-nyalahin itu, tetapi membenarkannya. Begitu. Tetapi oleh ulama dirubah-rubah menjadi Al-Quran menyalah-nyalahkan Injil. Silakan. Oke. Terus 2 minggu yang lalu saya ngobrol dengan teman saya yang agamanya Kristen. Tapi kenapa dia berkata kalau dia setelah mantap hatinya, kok dia bilang mau pindah agamanya jadi Islam ya? Orangnya mana? Saya nggak bisa komentar ya, itu kan dia. Coba. Orangnya kalau bisa bawa sini biar ngobrol lebih jelas. Karena nggak mungkin lah saya bisa juga cerita begini. Teman saya yang dari Islam, dia masuk Kristen. Gimana? Kan bukan dia tolak ukurnya gitu loh. Jadi pola pikir kita jangan aneh gitu loh. Anda membawakan teman Anda yang Kristen, habis itu mau masuk Islam. Saya juga bisa membawakan orang-orang di sini yang tadinya Islam malah Kristen, udah pada dibaptisin. Gitu loh. Seperti itu. Bukan itu tolak ukurnya. Tolak ukur kita adalah apa kata Al-Quran dan apa kata Injil. Nah, tidak pernah Al-Quran datang mau nyalah-nyalahin kitab itu. Al-Quran datang justru membenarkannya. Tetapi yang terjadi sekarang para ulama itu malah menyalah-nyalahkan Injil. Injil sudah dirubah-rubah. Bahwa sebenarnya ada buktinya, Bang. Gimana? Ada buktinya. Kalau kita bicara itu nanti panjang lebar. Yang jelas
Al-Quran tidak pernah mengatakan bahwa Injil sudah dirubah-rubah. Kalau ada ayat yang bilang Injil dirubah-rubah, saya terjun dari Monas. Nggak pernah ada. Begitu. Sekarang begini saja. Saya mau tanya jujur. Anda sebagai seorang muslimah. Oke. Kita menggunakan bahasa-bahasa yang metafor ya. Metafor. Ya. Jikalau hati Anda dibuka, dada Anda dibelah, siapa yang memerintah di situ? Tidak ada yang memerintah. Buat Mungkin- apa dibelah mungkin- dada? Oke, baik, dia tidak bisa pakai bahasa alarm. Dia tidak bisa pakai bahasa alegoris. Kita pakai bahasa yang sebenarnya saja. Gini, begini. Sebagai seorang muslimah, Anda mematuhi sesuatu yang kepadanya Anda harus tahluk, patuh, apapun yang diomongin tidak boleh Anda tolak. Betul atau salah? Betul. Oke. Siapakah dia? Apakah itu orang tua Anda? Allah. Dia Allah. Kalau Allah berkata, bolehkah Anda membantahnya? Berkata apa? Apapun. Ya apa contohnya? Contoh, kalau Allah berkata, engkau harus, contoh nih, engkau harus pakai jilbab, misalnya. Apakah Anda harus Ya. boleh membantahnya? Tidak boleh. Tidak boleh. Kalau orang tua Anda berkata, apakah Anda boleh membantahnya? Tidak boleh. Oke, kalau misalnya orang tua Anda menyuruh Anda untuk misalnya menceraikan suami Anda, apakah Anda harus mematuhinya? Kalau itu urusan masalah perceraian dalam Bukan hukum Islam. masalah gini. Kita berbicara tentang kepatuhan dan Penjelasannya. ketundukan. Gini, kita Makanya itu tidak bicara boleh menjelaskan, tentang ya. kepatuhan dan ketundukan. Iya, Apakah- tapi kan di sini saya mau menjelaskan, Bang. Dalam agama Islam. Begini, biar kita tidak salah paham nih. Tenang ya. Kita ini bukan ke situ poinnya. Poin kita adalah begini. Sebagai seorang muslim, inti Islam itu adalah tunduk dan patuh. Setuju? Kepada siapa? Apakah itu kepada presiden, kepada orang tua, atau kepada Allah dan Rasulnya? Kepada Allah. Itu kan untuk akhirat nanti, Bang. Kepada Muhammad? Iya. Oke, berarti Allah dan Rasulnya. Iya. Itu maksudnya. Jadi Islam adalah ketundukan dan kepatuhan terhadap Allah wa Rasul, Allah dan Rasulnya. Sedangkan kekristenan itu berbicara tentang hal yang sama, cuman ketundukan dan kepatuhannya bukan kepada Allah dan Muhammad, tetapi kepada Bapa di surga, kepada Sang Putra yang diutusnya, dan kepada Roh Tuhan yang menyertai umat manusia. Itu perbedaannya, cuman disitulah inti perbedaan kita. Nah sekarang Anda harus mengambil kesimpulan saja. Anda mau tunduk dan patuh kepada Allah dan Muhammad, atau Anda mau tunduk patuh kepada Bapa di surga, kepada Yesus yang diutusnya, dan kepada Roh Kudus. Tinggal kita pilih. Caranya bagaimana? Caranya bagaimana? Kita pelajari. Perintahnya ini, perintah Yesus dengan perintah Muhammad, apa? Kita pelajari. Seperti itu. Nah, Itu kalau kan perintahmu gimana? Itu kan menurut agama Anda. Tentang Bapak di surga gitu kan. Bukan menurut gimana sih kok menurut Gini. Saya ulangi lagi. Kita agak sedikit butuh energi yang besar. Apakah betul atau salah bahwa Islam adalah berbicara tentang kepatuhan terhadap Allah dan Rasulnya? Betul. Berarti yang saya katakan tidak salah kan? Iya. Oke, sekarang saya tanya, apakah betul Kristen berbicara tentang kepatuhan kepada Bapa di surga, kepada Sang Firman, dan kepada Roh Kudus? Mungkin betul, karena saya tidak pernah mempelajari tentang agama Kristen. Oke, saya katakan betul. Itulah inti daripada kekristenan. Nah, sekarang karena kita sudah tahu intinya, maka sekarang kita sebagai manusia memilih mau tunduk kepada Allah dan Rasulnya,
atau mau tunduk kepada Bapa di surga, Sang Firman dan Roh Kudusnya. Nah, caranya bagaimana sekarang? Kita pelajari ajaran keduanya. Begitu. Nah, kalau sudah kita pelajari, baru tinggal kita pilih. Nah, barang siapa patuh kepada Allah, maka dia akan seperti Muhammad. Tingkah lakunya seperti Muhammad. Barang siapa patuh kepada Bapa, dia akan seperti Yesus. Sampelnya adalah Yesus. Siapa sampel yang sempurna, yang tunduk dan patuh kepada Bapa? Yesus Kristus. Siapa sampel yang paling sempurna untuk tunduk dan patuh kepada Allah? Contohnya Muhammad. Makanya Islam berbicara tentang bagaimana membentuk orang supaya mirip dengan Muhammad. Kristen berbicara bagaimana membentuk orang supaya mirip dengan karakter Yesus. Itu intinya. Oke. Nah, barang siapa yang mirip dengan Muhammad, maka dia akan satu, pergi ke Arab, mencium batu, muter-muterin batu. Betul nggak Muhammad melakukan itu? Yang saya tanya, batu yang maksud Anda ucapkan itu apa? Anda tahu Baik, saya nggak? tunjukkan. Baik, saya balik dulu kamera saya. Oke. Kita kasih sampel. Kita sekarang itu era terbuka. Nggak ada yang bisa ditutup-tutupi sekarang. Siapa sekarang yang mau bersembunyi? Nggak bisa Itu sekarang. kasur bang, bukan batu. Katanya mau munculin batu. Sebentar. Saya kan mau nunjukin layarnya di sini. Ntar ya. Ntar. Kita tunjuk. Nah ini. Oke. Kelihatan? Ya. Nah, jika Anda akan melakukan perbuatan-perbuatan seperti ini. Mencium-cium sebongkah batu di Arab, betul? Iya. Nah. Pertanyaan saya, apakah abang tahu batu yang disebut abang itu apa? Hajar Aswad. Nah, Hajar Aswad itu apa? Kalau kita, maaf bang, saya lagi mau ngomong nih. Saya nggak pernah motong ngobrolan abang. Silakan. Nih, maksud yang tadi abang sudah bilang adalah Hajar Aswad. Abang kan pernah memahami tentang Islam kan? Ya. Berarti Anda tahu kan Hajar Aswad itu apa? Hajar Aswad itu batu. Gimana? Kok searching sih bang? Berarti abang baru nyari tahu ya? Bukan, saya tidak searching. Ini saya menunjukkan Hajar Aswad. Nih loh, Hajar Aswad nih. Iya, Hajar Aswad itu apa? Pertanyaan saya. Abang tahu Hajar nggak? Aswad itu batu hitam. Nah ini. Maksudnya gimana? Oke, baik, saya balik dulu kamera saya. Oke, nampaknya saya salah komunikasi dengan dia. Hajar Aswad secara literal itu berarti batu hitam. Hajar Aswad, batu hitam artinya. Nah, Ya. batu hitam ini menurut orang-orang Islam adalah sebuah batu yang turun dari surga. Tadinya warnanya putih, lalu berubah dia menjadi hitam karena menyedot atau menyerap dosa-dosa manusia. Nah, barang siapa yang menyentuh Hajar Aswad, maka dosa-dosanya akan digugurkan seperti bayi yang baru lahir. Sesuai dengan hadis Nabi. Begitu. Nah, itulah sampel bagaimana orang yang karakternya mirip dengan Muhammad. Dia akan membuat dirinya mirip dengan Muhammad. Segambar dan serupa dengan Muhammad. Melakukan apa yang Muhammad pernah lakukan. Itulah inti ajaran Islam. Kristen juga berbicara seperti itu. Berbicara tentang bagaimana membentuk manusia menjadi sesuai dengan karakter dan figur daripada Yesus. Makanya orang Kristen mengidolakan Yesus. Makanya lagunya seperti ini. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Seperti itu. Islam kebalikannya. Nah sekarang kita lihat nih contoh-contohnya. Begitu. Yang saya katakan ini fakta, yang saya tidak mengada-ngada. Memang itulah intinya yang saya pelajari selama belasan tahun. Seperti itu.
Nah, sekarang tinggal pilihan itu kepada kita. Apakah kita mau mirip dengan Yesus atau mau mirip dengan Muhammad? Kalau mau mirip dengan Muhammad, menabunglah. Kalau sudah banyak uang, pergi ke Arab dan menciumi batu di sana. Amin. Saya aminkan, Bang. Ya, sekarang kita berpikir saja apakah batu itu adalah sesuatu yang ya namanya juga batu. Begitu Umar bin Khattab ketika dia naik haji. Nyebutnya. Gimana? Salah nyebutnya. Umar apa? Umar bin Khattab. Kok Kotob? Gak ada kok, tapi K sama H, Khotob. Ya udah, Khattab. Ya udah. Salah nyebut Nanti nanti login, bisa ya. bahaya, teman-teman. Baik. Oke, baiklah. Umar bin Khattab ketika dia naik haji, dia pernah berkata kepada batu itu, "Hai batu, sesungguhnya engkau hanyalah sebongkah batu. Jikalau aku tidak melihat sang nabi menciummu, niscaya aku tidak akan mau menciummu." Pertanyaan saya, kenapa Umar bin Khattab ngomong gitu? Kenapa? Karena di dalam hatinya dia memberontak. Ngapain kok saya kayak begini-begini ya? Iya, karena dia bilang, "Hai batu, engkau hanyalah batu, engkau tidak bisa berbuat apa-apa, engkau hanya benda mati. Kalau aku tidak melihat Rasul menciummu, aku tidak mau menciummu." Jadi sebenarnya apa yang ada di pikiran dia dengan apa yang di batin dia itu saling tonjok-tonjokan. Karena dia sendiri, ngapain ya gue kok cium-cium batu begini ya? Gitu. Dan itulah yang harus Anda renungkan. Begitu. Tetapi saya mau kasih tahu jawabannya. Ini saya kasih tahu jawabannya. Gini. Seperti yang saya bilang di awal. Yang saya bilang di awal tuh begini. Islam datang meneruskan ajaran sebelumnya. Tetapi kalau kita belajar dalam Al-Quran, tidak pernah ada disuruh untuk mencium batu ke Arab. Gak pernah disuruh naik haji ke Mekah. Gak ada itu dalam Quran. Nah, ini semua datang dari mana? Ya hasil daripada pelintiran para ulama. Tunjukin ayat dalam Quran suruh cium batu. Kalau ada, saya terjun dari Monas. Tunjukin ayat naik haji ke Mekah. Kalau ada, saya terjun dari Monas juga. Nah, kenapa sekarang jadi seperti ini? Karena apa yang tertulis dalam Al-Quran tidak dipercayai oleh sebagian besar umat. Yang dipercayai oleh sebagian besar umat adalah tafsir orang. Bukan Al-Qurannya, tetapi tafsir orang akan Al-Quran tersebut. Itu. Dan saya bilang, kebanyakan orang Kristen juga seperti itu. Mereka tidak mempercayai isi Alkitab. Yang dipercayai adalah tafsir orang tentang isi Alkitab itu. Makanya jangan ikut kebanyak-banyakan orang. Begitu. Seperti itu. Oke, selanjutnya Bang. Abang asli mana nih, saya tanya dulu ya. Asli Lampung. Berarti kita hidup di negara Indonesia, satu negara kesatuan, beragam agama. Agama abang Kristen, agama saya Islam. Apakah di agama abang menjelaskan tentang pemahaman apa itu toleransi? Toleransi, iya. Apa? Toleransi itu artinya kita tidak merampas hak hidup orang lain. Bukan hak kita pembalasan. Pembalasan itu adalah hak Tuhan. Seperti itu. Nah, sedangkan dalam agama Anda sebenarnya tidak ada toleransi. Kenapa abang bisa berbicara seperti itu kalau di dalam Islam tidak ada toleransi? Baik, saya buktikan. Oke, buktikan. Baik. Jikalau Anda bertemu dengan orang yang non-muslim di jalan, menurut ajaran Muhammad apa yang harus Anda lakukan? Gimana Bang, ulangi. Contoh,
Anda sebagai seorang muslimah, Ya, Anda bertemu dengan orang Wahyudi atau orang Nasrani. Apa yang harus Anda lakukan? dalam keadaan apa? Ya, dalam keadaan apapun. Contoh, Anda misalnya lagi lewat, ketemu dengan Wahyudi Nasrani di jalan berpapasan begitu. Apa yang harus Anda kerjakan? Tidak ada yang harus saya kerjakan. Tapi Nah, jika baik. ada orang di sekeliling saya ada yang kesusahan, saya wajib untuk membantunya. Baik itu Nasrani, Katolik, ataupun Konghucu, wajib saya tolong. Sayang sekali, itu adalah harapan, bukan kenyataan. Begini. Ya, Anda berharap gini, Anda berharap Islam mengajarkan itu. Tetapi sayang itu tinggal harapan, kenyataannya bukan seperti itu. Mau saya buktikan? Kenapa? Kenapa Mau saya Anda buktikan? korban? Korban Baik, Anda. saya buktikan. Bukan korban, Korban. bukan. Saya bukan korban. Begini. Kenapa Anda berbicara seperti itu? Kenapa saya berbicara seperti itu? Karena ada hadis yang mengatakan begini. Saya tunjukkan hadisnya, ya. Saya tunjukkan hadisnya. Sebentar. Kita bukakan ya. Baik. Oke. Nih ya. Ini hadisnya. Oke. Apa Coba artinya? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, nih, janganlah kalian memulai, perhatikan, janganlah kalian memulai kaum Yahudi dan Nasrani, jangan pula kaum Nasrani dengan ucapan salam. Maksudnya begini, kalau misalnya jalan nih, ketemu dengan orang Yahudi atau orang Nasrani, jangan ucapin salam, gak boleh. Nah, bahkan jika kalian menjumpai salah seorang mereka di jalan, di suatu jalan, himpitlah ia ke pinggir. Atau kita tunjukkan yang lebih jelas ya, sebentar ya. Saya tunjukkan yang lebih jelas. Oke. Nih ya. Kelihatan? Apa kata Nabi? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian memulai salam kepada Yahudi dan Nasrani apabila kalian bertemu dengan salah satu dari mereka di jalan, maka desaklah ia ke jalan yang sempit. Nah, itulah kenapa sering terjadi orang-orang Kristen lagi ke gereja, lagi begini, pepet mereka, susahin izinnya, ganggu ibadahnya. Ini karena hadis-hadis seperti ini. Apakah ini ada dalam Al-Quran? Tidak ada. Yang ada di dalam Al-Quran adalah lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Itu kalau pesan di dalam Al-Quran. Sementara dalam hadis, desaklah mereka ke jalan yang sempit. Apakah ada Al-Quran suruh mengimani kitab ini? Kenapa? Jangan dibisukan. Kenapa? Kenapa orang Islam mengimani kitab ini sementara tidak pernah ada perintahnya? Berimanlah kamu kepada kitab hadis, nggak pernah ada. Yang ada berimanlah kamu kepada Taurat dan Injil. Itu. Seperti itu. Bahkan Muhammad sendiri pun dia sudah dikasih tahu, jikalau kamu memiliki keraguan-raguan tentang apa yang diwahyukan kepadamu, bertanyalah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelummu. Disuruh bertanya.
Kalau Muhammad disuruh bertanya kepada orang-orang yang membaca kitab sebelumnya, artinya tolak ukur kebenaran ada di mana? Ya di mereka. Seperti itu. Jadi sebenarnya inti yang mau saya katakan tuh begini. Sebenarnya Al-Quran itu mengajak Anda untuk beriman kepada kitab sebelumnya, kepada Injil, kepada Taurat, kepada Yesus, untuk mengikuti apa yang diajarkan. Begitu. Muhammad saja disuruh kok bertanya kepada kitab sebelumnya kalau dia punya ragu-ragu. Gitu. Ya, saya juga tidak terlalu maksa, artinya ada sebuah proses yang harus dilalui, belajar, dan belajar. Mungkin ada sesuatu yang mau ditanyakan begitu yang membuat berat, atau ada niatan masuk Kristen nggak? Atau belum ada? Enggak ada. Belum ada, nggak ada niatan. Nggak ada aja, bukan belum, nggak ada. Nggak ada niatan. Saya bangga dengan agama saya. Salam toleransi, Bang. Karena bagi saya agama Islam sangat toleransi dengan agama lain. Tetapi kenapa faktanya di lapangan? Dalam Islam mengajarkan seperti itu, Bang. Mungkin ya. Ini hanya kita obrolan saja ya. Silakan. Antara saya dengan Abang. Mungkin kebanyakan orang tidak memahami tentang ajaran itu. Apa itu toleransi? Bagaimana kita menghargai umat agama yang lain, begitu Bang. Baik, selagi orang-orang Islam mempercayai apa yang tertulis di dalam Injil dan di dalam Taurat, seperti yang diperintahkan oleh Al-Quran sendiri, yang Anda katakan itu benar. Tetapi sayang seribu sayang, kebanyakan umat tidak membaca Al-Quran. Mereka membaca huruf Arab. Yang dibaca itu alif, lam, mim. Huruf Arab. Huruf Arab. Loh iya, betul, itu fakta. Betul. Ya apa yang dilakukan siang, malam, pagi, sore? Ngaji. Ketika ngaji yang dibaca itu huruf Arabnya. Alif, lam, mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Amin. Tapi ditanya artinya apa? Ya nggak tahu apa. Selalu begitu. Tetapi kenapa bisa menjadi seperti itu? Karena itu yang saya lihat. Itu juga itu sudah diakui. Itu yang hanya Abang lihat saja. Abang tidak melihat yang lainnya kan? Atau jumlahnya belum? Sedikit. Atau jumlah belum? Gimana? Pertanyaan saya. Abang sudah melihat semua orang Islam atau belum? Begini, untuk tahu pertanyaan saya menjawab ini. Saya sedang menjawab ini. Pertanyaan Anda begini. Kan, saya ulangi pertanyaan Anda. Melihat atau belum? Apakah saya sudah melihat? Gitu. Baik. Tadi saja saya bertanya. Tadi saja Abang bertanya kan, saya mau menjawab. Tidak boleh menjelaskan dulu. Pertanyaan Abang aja. Saya jawab sudah. Saya jawab sudah. Iya. Abang sudah melihat, sudah semuanya kah atau hanya baru beberapa? Baik, makanya saya jawab, makanya perlu saya jelaskan. Begini, untuk tahu apakah seluruh air laut itu asin, tidak perlu saya cicipi semua air laut. Tidak perlu. Saya ambil saja sampel di berbagai tempat, dan saya akan simpulkan bahwa air laut itu asin. Jadi, untuk mengetahui apakah semua orang Islam seperti itu, saya nggak perlu survei 1 miliar orang Islam, nggak perlu. Saya tenang dulu dong, biar saya jelaskan. Artinya, saya menyimpulkan satu kesimpulan bahwa memang tidak semua orang Islam seperti itu, tetapi mayoritas orang-orang Islam membaca Al-Quran, Arabnya yang dibaca, artinya tidak dibaca. Sehingga apa? Sehingga seperti yang diucapkan oleh seorang ustadz ini. Coba nih. Ini pengakuannya. Jadi kita nggak. Saya potong dulu, Bang. Saya potong dulu nih. Silakan. Bagaimana kalau ternyata tafsiran Abang salah tentang orang Islam hanya membaca Arabnya saja, tidak dengan artinya? Anda sebagai seorang muslimah boleh saya tes? Boleh? Oke, coba. Saya coba ini ayat yang mudah saja, ayat yang mudah. Sebentar, lihat sini. Waladolin. Apa artinya?
Macet. Kan sudah saya bilang itu faktornya saja terjadi kepada diri Saya Anda. menghafal dari atasnya dulu. Saya menghafal dari atasnya dulu. Ya bilang saja Google dulu. Enggak. HP saya kan ini dipakai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Artinya waladdallin? Waladdolinnya aja. Bentar, dari bismillah dulu ya, saya menghafal dulu. Berat. Makasih Bang. Kan ngapalin dulu dari awal, Bang. Iya, artinya saya bukan cari hafalannya, artinya, Iya, tapi harus kan saya Google dihafal dulu. dulu, Bang. Dan bukan pula mereka yang sesat. Betul? Iya, artinya sebenarnya ini saya langsung saja omongan Ustadznya. Coba dengarkan ya, dengarkan nih. Kita bangga menghafal Al-Quran tapi tidak memahami Al-Quran. Senang mengulang berbahasa Arab tapi tidak mengerti bahasa Arab. Suka membaca Al-Quran tapi tidak memahami maknanya. Akhirnya apa? Menjadi keledai di Indonesia. Lah itu memang begitu kenyataannya. Artinya apa? Artinya harus ada sebuah gebrakan nih, reformasi di dalam tubuh Islam. Bahwa yang selama ini yang digembar-gemborkan oleh kiai, oleh ustadz, udahlah baca artinya dapat pahala. Jangan seperti itu. Orang itu tambah tahun, tambah modern, tambah maju, bukan tambah gublok. Kalau ulama terdahulu bilang seperti itu zaman dulu. Sekarang sudah modern, seperti kata Jamrud. Dulu Rahma Sinta, sekarang si Madonna. Dulu Gatot Kaca, sekarang John Travolta. Begitu loh. Kita ini udah makin modern loh. Masa kita kalah sama orang terdahulu? Dari santri baca Arabnya dapat pahala. Sekarang kita itu baca maknanya. Kan sudah ada lagunya. Tombol hati. Ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Nah maknanya ini orang lupa. Nah cuma nanti waktu baca maknanya orang berbondong-bondong jadi Kristen. Nah itu dia permasalahannya. Begitu. Ya, jadi intinya apa yang tertulis dalam Al-Quran adalah perintah supaya apa? Supaya beriman kepada kitab-kitab sebelumnya. Bukan beriman kepada kitab-kitab sesudah Al-Quran. Makanya sekarang ini kesimpulan saya, mungkin kebanyakan orang baca Al-Quran itu sambil koprol. Makanya suruh beriman kepada sebelumnya, malah beriman kepada sesudahnya. Akhirnya beriman kepada kitab fikih, beriman kepada kitab kuning, kitab tamasya ke surga yang burungnya berdiri 70 tahun tidak lepas-lepas. Itu memang begitu. Coba apa mau saya putarkan di sini? Bagaimana ceramah-ceramah ustadz-ustadz? Buat apa, Bang? Ya untuk membuktikan bahwasanya yang diimani oleh mayoritas umat sekarang bukan kitab-kitab sebelumnya, tapi kitab-kitab sesudahnya yang mengajarkan hal-hal yang aneh-aneh. Contohnya begini. Nih ya. Saya putarkan ya. Nih. Ini contohnya nih, contohnya ya. Mungkin lagi ada iklannya. Sebentar, lagi iklan sebentar ya, saya putarkan. Ini supaya banyak umat tahu nih. Muslimin, tapi kata Rasulullah, kesibukan para lelaki nanti di dalam surga adalah, Bang Lu saya ceritakannya nih.
Mau terus? Kesibukan para lelaki yang masuk surga di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Perawan terus. Habis malam pertama, dapatkan perawan istri, selesai, dia perawan lagi. Gitu. Serius, Pak. Bagusnya ibu-ibu gak ikut dengar pengajian ini. Ini khusus bapak-bapak. Kata Rasulullah, maaf ini hadisnya sahih. Tolong baca nanti dalam kitab Tamasya ke Surga oleh Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Judul aslinya adalah Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Rasul berkata, maaf, zakar laki-laki ketika dia berdiri karena syahwat selama 70 tahun berdirinya. Yes. Nah, itu kitab-kitab yang ada di rumah orang-orang Islam adalah kitab Tamasya ke Surga, kitab Syekh Amma, Syekh Udin, Syekh ini itu. Padahal tidak pernah di dalam Al-Quran disuruh beriman kepada kitab-kitab itu. Itulah yang sedang saya suarakan di sini. Begitu. Coba yang Anda suarakan bukan ceramah yang itu. Ada tidak? Oh baik, saya tunjukkan. Bukan ceramah yang ini. Iya. Baik. Ceramah Tentang ajaran agama Islam kan? Oke. Baik. Kita tunjukkan, baik. Ini ceramah yang diputarkan di Trans TV, ditonton oleh ibu-ibu pengajian. Ya. Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Maaf bang. Inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Dan kenikmatan terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga adalah pesta seks. Kenapa? Karena ini yang disuruh tahan di dunia oleh laki-laki. Nah, itu ada di Trans TV. Sungguh nikmat mana lagi yang engkau dustakan? Silakan. Kenapa yang abang putar itu yang hanya menjatuhkan Islam? Justru karena ajaran-ajaran yang seperti itu bukan ajaran, tapi hanya memberi pelajaran kepada orang. Janganlah seperti itu. Astaga. Oke, baik. Apakah ada Al-Quran di rumah? Ada. Boleh dibukakan surat An-Naba ayat 33? Coba saya tanya, abang ada Al-Quran tidak? Ada. Coba buka sendiri. Baik, saya bukakan surat An-Naba ayat 33 ya. Surat An-Naba ayat 33. Sebentar. Tuh. Tapi kalau saya terus yang buka Al-Quran saya terus nanti yang pintar nih. An-Naba. Sebentar ya. Saya senang bisa bikin orang pintar. Baik. Kita bukakan ya surat An-Naba ayat 33. Baik. Oke, sebentar ya. Oke. Kelihatan ini? Ya perbesar ya. Coba saya tes dulu, jangan-jangan dia muslimah menyamar. Coba dibaca dulu bacaannya. Wa kawaiba atroba. Wa qaiba atroban. Yang artinya jangan seperti itu kepadaku. Coba. Wa qaiba atroban. Silakan. Artinya coba baca yang benar, Bang. Anda jangan dulu berbicara tentang apa-apa tentang Islam kalau cara bacanya aja masih salah. Salah ini. Kalau memang baca gini saya ingat dengan zaman saya masih mengaji. Waktu saya baca Itu huruf apa? wa. Wa.
Ka. Ah, Wa lagi. Ain. Ba. Iya. Iya. Alif. Ta. Iya. Ro. Alif. Nun. Ba. Cuman kan ini kan kasur anunya kan tanda bacanya nun. Wa kaiba atroban. Tanwin bukan. Iya, tanwin. Maksudnya tanwin. Maksud saya. Ya, Bang masih salah Oke. aja. Artinya. Ya Allah, Artinya. ya Allah. Artinya. Artinya mau yang saya bacain atau abang yang bacain? Tadi katanya pintar mengartikan baca huruf Arab. Silakan. Emang saya bilang pintar mengartikan. Kapan saya bilang seperti itu? Tadi kan waktu saya bilang sebagian besar orang Islam pandai membaca huruf hijaiyah tetapi tidak tahu artinya, betul? Iya, tadi Oke, abang yang sekarang bilang kayak gitu. sekarang kita pembuktiannya. Sekarang ada seorang muslimah di sini di hadapan saya sudah pintar membaca huruf hijaiyah, tinggal artinya. Silakan. Jangan lupa Google dulu di samping lihat artinya. Aduh malah dia pergi saudara-saudara. Apa artinya saudara-saudara? Lihat ke samping. Nih artinya ini. Kelihatan? Dan gadis-gadis montok yang sebaya. Ini. Cuman dalam terjemahannya ini sekarang sudah diganti, sudah dirubah. Makanya yang dirubah-rubah itu justru yang ngomong itu sendiri. Gitu ya.